Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Datuk Maragadai dibuat terperangah dengan kemunculan seseorang yang menolong Cadaspati. Siapakah yang telah menolong Cadaspati? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Mana bisa aku menyingkir kalau kau ingin mencelakai adikku, Datuk. Bebaskan adikku ini supaya kita tidak punya persoalan lagi. Bukankah persoalan kita 10 tahun yang lalu sudah kita selesaikan dengan baik? Apakah kita harus bikin persoalan baru lagi, Datuk Maragadai? Aku membutuhkan benda pusaka yang dibawa oleh adikmu itu. Tak akan kubiarkan ia melangkah sejengkal pun sebelum pusaka tuak setan itu diserahkan kepadaku. Orang yang berjuluk Peramal Pikun itu segera bertanya pada Cadaspati, "Apakah kau membawa pusaka tuak setan?" "Tidak," jawab Cadaspati sambil berdiri bersandar di pohon akibat luka pukulan dari Datuk Maragadai tadi. "Datuk, adikku tidak membawa pusaka tuak setan. Jadi tak ada yang bisa diserahkan olehnya kepadamu." "Omong kosong," sentak Datuk Maragadai. Lalu ia diam sebentar, hatinya berkata, "Sebenarnya aku sudah enggan bentrokan dengan Peramal Pikun ini. Ilmunya sangat tinggi. 10 tahun yang lalu aku melawannya gara-gara persoalan perempuan. Hampir saja aku habis binasa diterjang ilmunya yang tinggi. Untung waktu itu Rindani segera ketahuan bahwa dia pun punya lelaki simpanan lainnya, sehingga kami memutuskan untuk menghentikan perselisihan dan membiarkan Rindani dengan lelaki simpanannya. Kalau waktu itu aku dan dia tidak mengambil keputusan untuk melepaskan Rindani, pasti aku akan mati di tangannya. Dan sekarang ilmuku memang sudah bertambah, tapi tentunya Peramal Pikun itu juga semakin tinggi lagi ilmunya. Haruskah aku melawannya lagi?" Datuk, mengapa diam saja? Apakah mulut membungkam sebagai tanda kau melepaskan adikku? Atau kita teruskan persoalan ini dengan cara kau menghadapiku lebih dulu?" tantang Peramal Pikun dari tempat persembunyiannya Suto membatin. Wah, tokoh yang satu ini biar tua tapi masih punya nyali juga. Tapi dilihat dari wajahnya, ia tidak mempunyai kesan bengis seperti wajah adiknya. Wajah itu malah berkesan selalu ceria dan tersenyum. Datuk Maragadai berkata dengan suara lantang, "Aku tidak percaya kalau Cadaspati tidak memiliki pusaka tuak setan. Aku melihat sendiri yang muncul dari dalam telaga itu. Pasti dia sudah menemukan pusaka tersebut." "Mengapa kau berkeyakinan begitu, Datuk Maragadai? Apakah kau belum tahu bahwa pusaka tuak setan itu milik si gila tuak?" Diam-diam Suto terkejut mendengar nama gurunya disebut-sebut. Ia tetap menutup mulut supaya suara cegukannya tidak berbunyi. "Aku memang tahu pusaka itu milik si gila tuak, tapi dia sudah tidak mementingkannya lagi," kata Datuk Maragadai. "Aku mendengar percakapan si gila tuak dengan muridnya bahwa pusaka itu akan dihancurkan. Jadi sebelum dihancurkan, aku harus sudah lebih dulu mencurinya dari tempat kuburan pusaka itu. Ternyata adikmu lah yang sudah mendahului langkahku masuk ke dalam telaga ini." "Siapa tahu adikku masuk ke dalam telaga hanya sekedar mandi
sebab bertahun-tahun ia tak pernah mandi sampai badannya bau terasi. Dan mungkin dia pasti telah memperoleh pusaka tuak setan. Mungkin disembunyikan di balik pakaiannya itu. Sekali lagi Suto membatin. Iya ya, kurasakan agak berat waktu ilmu inti neraka masuk ke raganya. Bagian belakang pakaiannya yang mirip jubah itu sepertinya mempunyai kantong untuk menyimpan guci tuak setan. Atau mungkinkah benda lain yang tak berharga yang ada di kantong jubah belakangnya itu? Datuk Maragade mengambil sikap siap menyerang. Kedua tangannya mulai dinaikkan sebatas dada. Tapi Peramal Pikun masih tetap tenang dan cengar-cengir saja. Peramal Pikun, terpaksa kau juga perlu kukirim ke neraka. Kan membela adikmu yang punya urusan denganku. Tunggu. Peramal Pikun tetap kalem. Bukan soal ke neraka yang kupikirkan, tapi kesia-siaan pertarungan ini yang kupertimbangkan. Sebab menurut ramalanku, pusaka tuak setan itu tidak akan jatuh ke tangan siapa-siapa kecuali ke tangan murid tunggalnya si Gila Tuak. Hah, ramalmu semakin tua semakin tak manjur. Manjur atau tidak, tapi kenyataannya si murid Gila Tuak sudah siap mengambil pusaka itu. Bahkan dia pun siap berhadapan denganmu, Datuk Maragadai. Persetan dengan murid si Gila Tuak. Yang kubutuhkan pusaka tuak setan yang sudah ada di tangan adikmu itu. Murid si Gila Tuak tidak bisa dipersetankan, Datuk. Sekarang pun dia sudah berada di sini. Datuk Maragade tanpa sedikit was-was. Ia melirik sekelilingnya. Ramalanmu tak ada artinya bagiku. Kau hanya ingin mengelabuiku, Peramal Pikun. Tak ada orang lain di sini kecuali kita bertiga. Jadi bersiaplah untuk mati bersama adikmu. Kaki Datuk Maragade mulai bergeser merendah. Tangannya mengeras bagai besi, kaku. Peramal Pikun masih kalem, melangkah maju 2 tindak. Tunggu dulu, Datuk. Siapa bilang di sini hanya ada kita bertiga? Di sini ada 4 orang loh. Ya, menurut ramalanku di sini ada 4 orang, Datuk. Mana yang seorang lagi? Sentak Datuk Maragade dengan suara yang besar. Ada di atas sana, jawab Peramal Pikun sambil tangannya seperti menebarkan sesuatu, namun sebetulnya menebarkan tenaga dalam yang melesat ke dalam tempat Suto bersembunyi. Datuk Maragade pun terkejut ketika memandang ke atas dan melihat seorang pemuda bertengger di sana. Pemuda itu kini melompat turun dengan 2 kali salto. Wuk, wuk, karena ia harus menghindari tenaga dalam yang dilemparkan oleh Peramal Pikun. Tenaga dalam itu membentur dahan dan membuat dahan itu berderak lalu patah dan jatuh ke tanah. Buak! Tepat pada waktu itu, Suto sudah berada di antara Datuk Maragade dan Peramal Pikun. Bukan hanya mata Datuk Maragade yang terperanjat, namun mata Cadaspati pun ikut terbelalak melihat kehadiran Suto. Melihat sikap berdiri Suto yang tak bisa tegak, melihat bentuk mata Suto yang sayu, dan melihat bumbung tuak yang masih dipegang dengan tangan kiri Suto, Datuk Maragade segera dapat menyimpulkan. Pemuda berpakaian coklat inilah yang tadi mengganggunya dengan menggunakan raga Cadaspati. Pemuda yang mengenakan baju tanpa lengan inilah yang mengendalikan Cadaspati bertingkah seperti orang gila di hadapannya. Berarti dia sudah ada di atas sejak tadi, geram Datuk Maragade dalam hatinya. Matanya pun memandang lebih menyipit kepada Suto yang saat itu sedang cengar-cengir memandang Peramal Pikun. Menurut ramalanku, kau yang bernama Suto Sinting, murid si Gila Tuak, kata Peramal Pikun. Suto menjawab, menurut ramalanku, kau kakaknya Cadaspati yang berjuluk Peramal Pikun. Dari mana kau tahu? Dari tadi, jawab Suto dengan suara mabuknya yang sesekali cekukan itu. Bahkan ketika Suto tertawa bersama Peramal Pikun, suara cekukannya masih sesekali menyentak tubuh. Menurut ramalanku, kelak kau dijuluki orang pendekar mabuk. Kau akan menjadi orang sakti, bahkan jauh di masa tuamu nanti, kau bisa menjadi seorang tokoh yang bergelar Tokoh Sinting. Tentu saja, kau akan mempunyai murid yang sinting-sinting semua. Kalau kau minum tuak itu, maka kau
kau akan menjadi setan. Itu bukan urusanmu. Menyingkirlah, biar ku hancurkan dulu kedua orang tua itu, bocah ingusan. Sutor tertawa dan bicara pada Prama Pikun. Dia mengatakan aku sebagai bocah ingusan. Padahal aku cuma ingusan bocah kan. Rupanya kesempatan itu digunakan oleh Cadaspati untuk menelusup pergi. Dan dengan sisa tenaganya, ia segera melarikan diri dari arena pertarungan. Karena pada waktu itu, Cadaspati membatin. Aku takkan mampu menghadapi Datuk Maragadai dalam keadaan terluka begini. Aku bisa mati di tangannya. Sebaiknya aku melarikan diri, biar masalah Datuk diurus oleh Renggono kakakku. Datuk Maragadai sempat melihat kelebatan sosok Cadaspati yang meninggalkan tempatnya. Maka ia pun segera berteriak, "Hei, mau kemana kau? Yang lari jahanam!" Serta-merta Datuk Maragadai melompat untuk mengejar Cadaspati. Namun secepatnya pula Prama Pikun melompat dengan bersalto 1 kali di udara. Akankah Datuk Maragadai bertarung dengan Prama Pikun? Dapatkan kepastiannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.